Baik, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai merek. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Igusti Ayu Devgita Andini, NIM A1B 020140, Prodi Manajemen. Berikut ini adalah pokok bahasan yang akan saya bahas ke depannya. Yang pertama, definisi dari merek. Definisi merek menurut undang-undang. Dapat dilihat di sini, definisi merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memiliki arti yang lebih luas dibandingkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Selanjutnya, poin kedua, Undang-Undang tentang merek. Sejarah dasar hukum merek pertama kali digunakan pada tahun 1912 dengan nama Ehnem Kolonin. Kemudian pada tahun 1961 dibentuklah UU nomor 21 tahun 1961. Hemlen Ehnemni dan Undang-Undang nomor 21 1961 memiliki banyak persamaan. Perbedaannya hanya terletak pada masa berlaku merek. Pada tahun 1992 terbitlah UU nomor 19 tentang merek. Akan tetapi dilakukan perbaikan untuk menyempurnakan bekas undang-undang sebelumnya dengan dibentuknya UU Merek Nomor 14 1997. Undang-undang merek ini kemudian diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang berlaku sejak 1 Agustus 2001. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang merek dan indikasi geografis. Maka evaluasi tersebut menghasilkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Perbedaan antara Undang-Undang 15 Tahun 2001 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yakni yang pertama, perubahan judul, yang kedua, perluasan tipe merek, yang ketiga, perubahan alur dalam proses pendaftaran merek, yang keempat, jangka waktu proses pendaftaran merek, yang kelima, perpanjangan pendaftaran merek, yang keenam, pendaftaran merek internasional, yang ketujuh, pengaturan tentang indikasi geografis, dan yang terakhir adalah ketentuan pidana, di mana yang semula Undang-Undang Merek lama tidak memuat ketentuan pemberatan sanksi pidana. Selanjutnya poin ketiga yaitu pendaftaran merek. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual merupakan lembaga pendaftaran merek. Pendaftaran merek dilakukan dengan tujuan mendapat perlindungan hukum dan mendapat hak atas merek tersebut. Tata cara pendaftaran merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 4 sebagai berikut ini. Berikut adalah pasal-pasal yang mengandung mengenai syarat dan tata cara permohonan, pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran merek, serta permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas. Dan poin terakhir yaitu perlindungan merek. Dalam merek dikenal hak eksklusif sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek. Secara umum, hak eksklusif dapat didefinisikan sebagai hak yang memberi jaminan perlindungan hukum kepada pemilik merek dan merupakan pemilik satu-satunya yang berhak memakai dan mempergunakan serta melarang siapa saja untuk memiliki dan mempergunakannya. Undang-undang merek melindungi merek terkenal, well-known mark, yang dimana permohonan merek akan ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang ataupun jasa yang sejenis. Perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Yang terakhir mengenai pelanggaran. Pengaturan merek ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan secara efektif untuk mencegah segala bentuk pelanggaran berupa penjiplakan, penggunaan nama yang sama, pencatutan nama atau domain name atas suatu merek. Ada 3 bentuk pelanggaran merek yaitu pembajakan merek, pemalsuan merek, dan peniruan label atau kemasan suatu produk. Pelanggaran atas merek terkenal di Indonesia dapat dimasukkan sebagai kasus kriminal, pidana maupun perdata. Perbuatan tersebut
pelanggaran tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dimana sesuai dengan rumusan pasal 1365 KUHP yang menyatakan bahwa orang yang menimbulkan kerugian kepada orang lain karena kesalahannya diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan kata, mohon untuk dimaafkan. Selamat siang dan terima kasih.